47 Marena berada di kamar hotel. Malam pada musim dingin di kota Brigil terasa begitu dingin. Namun Irwandi yang berdiri di depan pintu area perumahannya tidak merasa kedinginan meskipun ia hanya mengenakan baju tidur dan juga sendal, hatinya telah jatuh ke dalam sebuah tempat yang lebih hitam dari langit ini dan tempat itu juga lebih dingin dari suhu di malam hari ini. Dia merasa begitu dingin dan juga sakit. Marena berkendara dengan tergesa-gesa, ponsel yang ia gunakan untuk memandu jalan itu pun berdering dan dia pun memperlambat kecepatan mobil. Dia lalu menatap ke arah ponsel dan melihat notifikasi panggilan dari suaminya. Dia tidak mengangkat panggilan itu dan tetap berkendara. Ponsel itu berdering beberapa kali dan semua itu merupakan panggilan dari suaminya. Setelah itu, dia melihat notifikasi WeChat dari suaminya. Suaminya sangat khawatir kepada dirinya dan menyuruh dia untuk mengirimkan titik GPS kepadanya ketika sampai di tempat kejadian nanti. Suaminya akan datang untuk menjemputnya. Marena bahkan dengan sangat terpaksa memberikan alasan kepada suaminya untuk keluar di malam hari. Bagaimana mungkin dia berani mengirimkan titik GPS kepadanya? Dia hanya fokus dalam berkendara, namun pikirannya terus memikirkan bagaimana caranya untuk meneruskan semua kebohongan ini setelah ia kembali nanti. Suaminya juga mengenal hampir semua rekan kerja pada departemennya karena suaminya sudah pernah makan bersama dengan mereka. Sekarang, dia hanya bisa mencari rekan kerja di luar departemennya. Marena yang telah mendapatkan ide ini pun kembali memikirkan Welly. Dia seketika tersadar kenapa Welly menyuruhnya datang pada tengah malam seperti ini dan juga mengajaknya bertemu di dalam kamar hotel. Ini menandakan kalau Welly memiliki niat buruk terhadapnya. Bagaimana kalau Welly meminta hal yang tidak wajar kepadanya ketika ia masuk ke dalam kamar Nanri? Jikalau dirinya tidak menaati semua hal itu, Welly pastilah akan mengirimkan semua foto itu kepada suaminya. Marena yang terlihat gelisah itu pun sampai di hotel yang telah diarahkan oleh GPS. Setelah memberhentikan mobilnya, dia pun duduk di dalam mobil dengan perasaan yang ragu. Dia lalu mengaktifkan mode perekam suara pada ponselnya dan menyembunyikannya di dalam tas. Dia lalu turun dari mobil sambil membawa tasnya. Setelah menemukan kamar di lantai 3 hotel itu, dia pun mengetuk pintunya. Saat ini, Sojun Lu yang duduk di dalam mobil yang telah diberhentikan di sekitar perumahan Welly itu pun mulai merasa marah karena tidak melihat kepulangan Welly. Dia pun tidak hentinya memaki Welly. Setelah kembali ke dalam rumah, Irwandi tidak hentinya menelepon istrinya dan mengirimkan pesan melalui WeChat, namun istrinya tidak mengangkat teleponnya dan juga membalas pesan yang telah ia kirim. Dia merasa ini semua sangatlah aneh. Seharusnya istrinya tidak akan selingkuh dengan cara yang jahat seperti ini. Jikalau istrinya memang tidak peduli lagi kepada dirinya, maka istrinya tidak perlu bersikap lembut pada malam ini. Irwandi mulai menenangkan dirinya dari amarah. Kedua tatapannya itu terlihat begitu sadis. Dia lalu membuka komputer dan mencari nomor telepon detektif swasta yang pernah ia terima. Ia lalu menelepon nomor itu dan untungnya terhubung dengan cepat. Karena telah mencari detektif untuk menelusuri hal ini, Irwandi tidak perlu lagi merasa malu, apalagi ketika Irwandi merasa semua ini sangatlah aneh. Dia begitu khawatir kepada istrinya sendiri. Dia pun menceritakan semua kenyataan yang ada kepada detektif itu dan menyuruh detektif itu untuk membantunya. Ini juga merupakan salah satu bentuk pelayanan. Detektif itu juga langsung menerima kasus ini karena Irwandi berkata kalau dia akan memberikan bonus kepadanya. Di sisi lain, mobil Marena telah dipasang alat pelacak oleh detektif itu secara diam-diam. Oleh karena itu, keberadaan Marena bisa diketahui dengan cepat. Saat ini, Welly yang mengenakan pakaian dalam dan terlihat sedikit mabuk itu pun mendengar suara ketukan pintu. Dia pun tersenyum misterius dan bergegas membuka pintu itu. Melihat Welly yang membuka pintu dengan hanya memakai pakaian dalam, Marena sedikit terbengong. Dia hanya berdiri di depan pintu dan tidak masuk ke dalam. Dia lalu bertanya, "Maaf sebelumnya, kamu adalah Nona Marena kan?" Welly memotong pembicaraan Marena dan berkata dengan lembut, "Silahkan masuk." Ia lalu memiringkan badannya dan mempersilahkannya masuk. Dengan sedikit keraguan, Marena pun masuk ke dalam kamar. Welly lalu menutup pintu kamar itu. Dia pun pergi menuangkan segelas air dan meletakkannya di atas meja. Setelah itu, ia pun menunjuk ke arah kursi dan berkata, "Silahkan duduk." Marena tersenyum paksa ketika menatap Welly. Marena langsung berkata, "Tuan Yang, ini sudah begitu larut malam.
aku datang ke sini karena aku benar-benar memiliki niat yang tulus. Silakan katakan syarat yang kamu inginkan agar kamu bisa menghapus semua foto itu. Kita tidak mungkin membahas ini dengan berdiri saja kan? Welly tertawa dan kembali berkata, duduklah, kita bisa membahas ini secara perlahan. Sambil mengatakan itu, Welly pun duduk terlebih dahulu di atas kursi. Kalau begitu, silahkan rapikanlah pakaianmu Tuan Yang, kata Marena sambil menatap Welly. Penampilanmu membuatku merasa sangat canggung. Kenapa merasa canggung? Welly tertawa, kamu bahkan sudah melihatnya dan sudah masuk ke dalam kamar untuk mengobrol denganku, apa yang perlu dicanggungkan lagi? Dia kembali berkata dengan wajah yang datar, ini semua menandakan kalau kamu tidak memiliki niat. Setelah merasa ragu dalam beberapa saat, Marena pun duduk di atas kursi dan meletakkan tas miliknya di atas kedua lututnya. Dia menatap Welly dan berkata, Tuan Yang, apakah kamu sudah bisa mengatakan syaratnya sekarang? Jangan panik, ekspresi Welly begitu ramah dan dia menyodorkan segelas air ke depan Marena sambil berkata, malam ini aku makan malam bersama para rekan kerjaku, aku meminum terlalu banyak alkohol dan aku memuntahi bajuku sendiri. Meskipun dia menjelaskan seperti ini, namun sebenarnya karena dia telah melirik ke arah kaki Marena dan juga tubuhnya yang tegap itu, sikap waspada pada Marena terlalu tinggi. Meskipun ini tidak berguna baginya, ia tetap berpura-pura bersikap elegan, namun Welly juga tidak ingin mempersulit masalah ini dan menghilangkan kesenangan nantinya. Oleh karena itu, dia pun mulai bersikap ramah sesuai dengan kebutuhan. Mendengar penjelasan Welly, Marena tidak berkata apapun dan ia hanya menatap Welly sambil berkata, ini sudah larut malam, suamiku masih menungguku di rumah, silakan katakan syarat yang kamu inginkan, Tuan Yang, jikalau syarat yang kamu berikan masih di batas kemampuanku, aku akan mempertimbangkannya. Syarat yang akan aku berikan pastilah bisa kamu penuhi, kata Welly sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, dia kembali bertanya dengan ragu, Nona cantik, apakah kamu tidak merasa canggung ketika membahas suamimu sekarang? Menurutku, seharusnya suamimu tidak tahu untuk apa kamu keluar malam ini kan? Meskipun Welly mengatakan itu sambil tersenyum, namun Marena bisa merasakan tatapan hina dari kedua matanya. Wajah Marena seketika memerah dan dia pun berkata, hal ini tidak perlu kamu khawatirkan, segera katakan apa syarat yang kamu butuhkan. Sepertinya kita tidak bisa mengobrol seperti layaknya kamu dan juga Sojun. Welly kembali berkata dengan kecewa, aku sedikit iri melihat sikapmu yang begitu lembut terhadap Sojun. Wajah Marena semakin memerah, kedua matanya juga menatap ke arah lain sambil berkata, aku dan Sojun tidak seperti yang kamu pikirkan, kami hanyalah teman biasa. Haha, Welly tertawa keras, teman biasa, yang pergi liburan bersama ke kota Hainan, teman biasa yang begitu dekat dan juga lembut. Setelah beberapa saat, dia kembali berkata, sesuai penelusuranku, kamu dan suamimu tidak sedekat itu jika berada di luar. Kamu. Marena terlihat marah dan juga malu, ia pun berdiri dari atas kursi, jikalau kamu tetap mengatakan hal membosankan seperti ini, maka aku akan pergi, kita boleh membicarakannya lagi ketika kamu sudah memikirkannya dengan baik. Setelah mengatakan itu, Marena pun hendak pergi. Baiklah, silahkan pergi, kata Welly sambil melipat kedua kakinya dan bersandar pada kursinya. Dia menatap hina Marena, jikalau kamu pergi, suamimu akan menerima semua foto itu besok, aku bisa menjamin hal itu. Marena terhenti di sana dengan perasaan yang canggung, dia tidak berani pergi, namun ia akan terus dihina oleh Welly jika dia tetap berada di sini. Jikalau dia pergi sekarang, dia tidak bisa memastikan apakah suaminya akan menerima foto itu besok, namun jika dia tidak pergi, dia masih memiliki sedikit harapan. Melihat kondisi ini, Welly pun bangkit berdiri dan berjalan menghampiri Marena. Ia lalu menarik lengan Marena dengan sedikit kuat sambil berkata, jangan panik, duduklah terlebih dahulu, kita boleh mendiskusikan cara menyelesaikan semua ini. Marena pun kembali duduk di atas kursi sambil menatap Welly dengan sedikit bangga, dia telah menang dalam pertandingan pertama. Welly ingin mengupas kulit Marena terlebih dahulu dan setelah itu ia akan menyerang psikisnya, ia akan menghilangkan semua rasa waspada yang dimiliki oleh Marena, setelah itu, dia akan bisa memainkan tubuhnya dengan sesukanya. Minumlah terlebih dahulu, kata Welly dengan ramah sambil mendorong gelas itu. Saat ini,
Marena yang tidak tahu akan kesalahannya sendiri itu pun meraih gelas tersebut dengan kedua tangannya. Ia lalu meminumnya dan setelah merasa lebih tenang, dia pun bertanya, "Tuan Yang, dari mana kamu mendapatkan semua foto itu? Kenapa kamu tiba-tiba mementingkan hal ini?" Tanya Welly sambil tersenyum. Setelah itu, dia kembali berkata dengan serius, "Apakah kamu khawatir nantinya ada orang yang mencarimu selain aku?" "Iya." Marena tidak menyalahkan perkataan itu. "Mohon katakan kepadaku, Tuan Yang." "Hehe." Welly tersenyum, "Tenang saja, aku akan memberitahukan semua ini kepadamu sebagai tanda kalau aku memiliki niat. Semua foto ini aku ambil sendiri." "Kamu sendiri?" kata Marena dengan sedikit bingung. "Apakah kamu boleh memberitahukan kepadaku bagaimana caramu mengambil fotonya?" "Sepertinya, kamu masih belum merasa tenang." Welly tidak terlihat tidak senang, dia kembali berkata dengan ramah, "Ketika aku di kota Hainan, aku tidak sengaja melihat dirimu begitu harmonis dengan Sojun. Aku juga tahu siapa istri dari Sojun. Aku pun mengambil foto ini." Setelah beberapa saat, dia kembali berkata, "Seharusnya kamu akan mempercayaiku kan?" "Oh." Marena percaya dan ia kembali bertanya, "Jika aku tidak salah menduga, kamu memiliki dendam tersendiri dengan Sojun bukan?" Welly pun menyandarkan tubuhnya dan menatap Marena dengan erat. Ketika wajah Marena mulai memerah dan tatapannya mulai kacau, Welly pun tersenyum, "Tidak disangka kamu adalah wanita yang cantik dan juga cerdas. Kamu tidak hanya cantik dan kamu juga sangatlah pintar. Kamu lebih pintar dibandingkan wanita yang hanya tahu menggoda Sojun saja." Melihat wajah Marena yang semakin memerah, Welly tidak menyalahkan perkataan Marena. Dia pun berkata, "Aku benar memiliki dendam dengan Sojun dan itu adalah dendam yang sangat besar. Kalau begitu, silahkan cari Sojun saja." Marena lalu menatap ke arah Welly, "Untuk apa kamu mencariku? Aku tidak memiliki dendam apapun denganmu." "Hehe." Welly kembali tersenyum hina dan berkata, "Apakah kamu masih tidak mengerti? Aku mencarimu karena kamu adalah kekasih gelap Sojun." "Bukan aku," kata Marena dengan nada suara yang tinggi. "Tadinya aku sudah menjelaskan kalau aku dan dia hanyalah teman biasa saja." Welly menatap erat Marena. Setelah beberapa saat, dia kembali berkata, "Sepertinya kamu tidak akan mengakui semua ini jika tidak melihat bukti. Baiklah, aku akan menunjukkan fotonya padamu." Sambil mengatakan itu, dia pun mengeluarkan ponselnya dari dalam kantong dan membuka galeri yang ada di dalam ponsel itu. Dia lalu memberikan ponselnya kepada Marena. Setelah menerima ponsel itu, Marena melihat jelas foto dirinya dan juga Sojun ketika berada di kota Hainan. Dia pun segera melewatkan foto itu untuk melihat foto selanjutnya. Semua foto yang ada di sana merupakan foto dirinya dengan Sojun. Terdapat sebuah foto yang spesial yaitu foto dirinya sedang bergandengan tangan dengan Sojun sambil berjalan memasuki salah satu hotel di kota Hainan. Marena mulai panik dan juga semua foto itu sangatlah jelas. Wajah Marena mulai terlihat pucat dan ia mulai merasa ketakutan. Tangannya yang menggenggam ponsel itu juga mulai bergetar. Dia ingin melarikan diri sambil membawa ponsel itu, namun dia mengerti kalau Welly berani memberikan ponsel ini kepadanya pastilah karena ia memiliki file cadangan. Dia menggenggam ponsel itu dengan erat sambil menatap Welly dengan penuh ketakutan. "Katakanlah apa syarat yang kamu inginkan." Saat ini, detektif swasta itu telah menemukan keberadaan hotel ini dan mulai menelusuri lorong pada setiap lantai hotel itu. Dia menggunakan telinganya untuk mendengar suara pada setiap ruangan. Kini ponselnya pun berdering. Irwandi yang sedang menunggu di rumah itu telah mengganti pakaiannya sambil menunggu kabar terbaru. Dia bersiap-siap untuk pergi menjemput istrinya, namun hingga sekarang, ia tidak mendapatkan balasan pesan dari detektif itu. Irwandi pun menelepon detektif itu sambil bertanya, "Halo, apakah kamu sudah memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi pada Marena?" "Aku sudah mendapatkan keberadaan mobil Nona Marena. Dia memberhentikan mobilnya di salah satu parkiran hotel. Aku sedang berada di dalam hotel ini untuk mencarinya," kata detektif itu kepada Irwandi dengan pelan sambil berdiri di ujung tangga. Istrinya benar-benar pergi ke hotel dan awalnya Irwandi merasa kalau dirinya telah salah melihat pesan WeChat itu. Dia seketika merasa sakit hati. Wajahnya berubah menjadi begitu sadis dan ia pun berkata, "Kalau begitu, aku akan segera ke sana." "Jangan," larang detektif itu, "sekarang aku belum menemukan Nona Marena, namun aku bisa memastikan kalau dia dalam kondisi yang aman." Setelah beberapa saat,
dia kembali berkata, jika dia memang sedang bertemu dengan pria lain, apa yang akan kamu lakukan jika kamu datang ke sini? Bagaimanapun kalian adalah suami istri, alangkah baiknya jika menyelesaikan masalah ini di dalam rumah. Hal seperti ini sudah sering aku temui, apa yang bisa didapatkan jika sepasang suami istri saling menjatuhkan, berantem ataupun mempeributkan hal ini hingga semua orang tahu. Dengarlah nasihatku, jikalau kalian memanglah tidak berjodoh, setidaknya kalian bisa berpisah dengan cara yang baik. Irwandi sedikit terbengong ketika mendengar ini. Apakah dia harus melepaskan pezina itu begitu saja? 48 kembali memberi kesempatan. Di dalam kamar hotel, Welly sedang menatap wajah Marena yang penuh ketakutan itu. Setelah mendengar kembali pertanyaan dari Marena tentang syarat apa yang dia inginkan, dia pun mulai bangkit berdiri dan berjalan ke depan Marena. Dia menatap Marena dengan erat, ia lalu mendaratkan pandangannya ke sekujur tubuh Marena dengan tatapan yang tidak sopan. Dia melihat kedua wajah Marena telah memerah dan kedua matanya juga menatap ke sekelilingnya secara tidak wajar dan Marena pun menundukkan kepalanya. Welly terlihat bangga dan ia pun sedikit tersenyum sambil berkata, aku tidak membutuhkan uang, apa yang bisa kamu berikan untuk memuaskanku? Sambil mengatakan itu, Welly pun mengulurkan tangannya untuk merangkul Marena. Ah! Marena terkejut dan berteriak. Ia mulai melawan dan di waktu yang bersamaan, dia pun berkata, lepaskan tangan kamu, lepaskan. Hehe, aku akan menyetujui permintaanmu jika kamu menemaniku untuk tidur satu malam, kata Welly dengan tersenyum sambil merangkul Marena. Tidak mungkin. Marena berusaha untuk melawannya, jikalau kamu tidak melepaskan tanganmu, aku akan melapor kepada polisi. Setelah mengatakan itu, dia pun menghempas tangan Welly dengan tenaga yang kuat, dia lalu berlari ke sisi lain sambil menatap Welly dengan penuh waspada. Welly hanya berdiri di tempat yang sama sambil menatap Marena dan berkata, laporkan saja kepada polisi, aku malah berharap kamu melakukan itu. Setelah polisi datang, aku ingin melihat bagaimana caranya kamu menjelaskan tentang kamu yang datang ke kamarku di tengah malam seperti ini. Setelah beberapa saat, ekspresi wajah Welly kembali ramah dan dia pun berkata, kamu bahkan bisa menjadi kekasih gelap Sojun. Kenapa rupanya jika kamu menemaniku selama satu malam saja? Jika kamu menemaniku malam ini, aku akan menjamin untuk menghapus semua foto itu ataupun menyerahkan semua foto itu kepadamu. Mendengar ini, Marena pun segera menggelengkan kepalanya dan memeluk tasnya di depan dada dengan erat sambil berkata dengan gugup, jangan dekati aku, kalau tidak aku akan melapor kepada polisi. Sambil menegatakan itu, ia pun dengan paniknya mengeluarkan ponsel dari dalam tasnya. Melihat kondisi Marena yang panik itu, Welly khawatir kalau nantinya dia benar melapor kepada polisi. Welly pun mulai panik dan segera menghampirinya, dia kembali memeluk Marena dan menangkap tangannya sambil mencium bibirnya. Marena yang terlihat panik itu tidak lagi sempat mengeluarkan ponselnya dan langsung mengelak. Ia lalu menghindar darinya dan sekujur tubuhnya juga mulai bergumul. Kini, nafas Welly terdengar begitu kasar dan dia memeluk Marena sambil berpindah ke arah kasur. Setelah sampai di sisi kasur, dia pun mendorong Marena dengan tenaga yang kuat. Setelah itu, dia pun menjatuhkan tubuhnya sendiri ke arah yang sama. Marena menahannya menggunakan kedua tangan dan menggunakan salah satu lututnya untuk menendang Welly. Welly pun berteriak kesakitan dan memegang bagian bawah tubuhnya sambil meringkukkan tubuhnya. Melihat itu, Marena langsung membalikan badannya dan bersembunyi di sisi lain. Dia pun turun dari atas kasur dan bergegas ke arah pintu, namun ia terpikir kembali akan tasnya. Dia lalu menolehkan kepalanya dan melihat kalau Welly masih meringkukkan tubuhnya di atas kasur. Dia merasa sedikit ragu dan dia pun berlari kembali untuk mengambil tasnya. Setelah itu, dia pun kembali berlari ke arah pintu. Welly yang tengah merasa kesakitan itu pun berteriak ketika melihat Marena hendak pergi, kalau kamu berani pergi, maka besok aku akan menyebar semua fotomu itu. Marena yang telah sampai di depan pintu itu pun merasa lebih aman, dia lalu meletakkan tangannya pada gagang pintu sambil menatap Welly. Dia pun mengeluarkan ponselnya dari dalam tas dan berkata, jikalau kamu berani menyebarkan foto itu, aku akan melapor kepada polisi. Semua kejadian malam ini telah aku rekam menggunakan ponselku. Aku akan melaporkannya kepada polisi. Welly menatap Marena dengan erat dan ia tidak menyangka kalau Marena akan menggunakan cara ini. Sebelum ini, dia tahu bahwa terdapat peraturan denda manajemen keamanan publik.
pada pasal 42 peraturan di China. Salah satu dari tindakan berikut ini akan ditahan selama kurang dari 5 hari atau denda sekitar 1 juta rupiah. Jika situasinya serius, ia harus ditahan selama lebih dari 5 hari dan kurang dari 10 hari, dan denda kurang dari 1 juta rupiah dapat dikenakan secara bersamaan. Dia termasuk telah melanggar pasal ke-6 karena telah mengganggu privasi orang lain, karena ini bukanlah merupakan media foto. Setelah dilaporkan kepada polisi, Welly cukup mencari seseorang untuk membayar biaya denda itu saja, namun ini akan sangat mengganggu rencana selanjutnya. Sambil menatap kedua mata Welly yang dingin itu, Marena pun segera menyelesaikan perkataannya dan segera berlari keluar. Dikarenakan ini merupakan lantai 3, Marena tidak lagi menunggu lift dan langsung menuruni tangga. Setelah sampai di lantai 1, rasa takut pada Marena telah berkurang dan ekspresi wajahnya juga terlihat lebih tenang, namun wajahnya sedikit memerah karena dia menuruni tangga dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia lalu mengikat rambutnya sambil menundukkan kepalanya dan berjalan keluar. Setelah melewati lobi pada hotel itu, dia pun berhasil keluar dari hotel. Namun dia tidak sadar kalau terdapat sebuah bayangan seseorang di salah satu sisi hotel itu. Semua aksi Marena mulai keluar dari lorong hotel hingga keluar dari hotel itu telah difoto oleh orang tersebut, dan orang tersebut pun mengikuti Marena secara diam-diam dari belakang. Setelah sampai di parkiran, detektif itu pun melihat Marena masuk ke dalam mobil. Setelah berpikir beberapa saat, dia pun menelepon Irwandi dan panggilan itu terhubung dengan cepat. Terdengar suara nafas berat pada Irwandi yang bertanya kepada detektif itu, "Apakah kamu sudah menemukan Marena?" Dia sudah kembali ke dalam mobil, mungkin dia akan segera pulang. Oh, setelah beberapa saat, Irwandi kembali bertanya, apakah dia keluar dari dalam hotel? Benar, kata detektif itu. Setelah beberapa saat, kembali terdengar suara Irwandi, "Di mana kamu? Aku ingin mengobrol secara langsung denganmu." Detektif itu sedikit terbengong dan akhirnya dia pun menyetujuinya. "Baiklah, kebetulan aku akan mengikuti Marena dari belakang, kita boleh bertemu di sekitar area perumahanmu." "Baiklah," Irwandi kembali berkata, "aku akan segera pulang." Marena yang telah duduk di dalam mobil itu pun mengunci pintu mobilnya sambil menangis di dalam mobil. Saat ini, ponselnya berdering dan dia melihat kalau itu merupakan panggilan dari Welly. Dia pun langsung menonaktifkan ponselnya. Dia menggunakan tisu yang ada di dalam mobil itu membersihkan mata dan juga wajahnya. Setelah itu, ia pun membuka lampu mobil dan mulai berkaca sambil membereskan rambutnya yang kacau itu. Setelah memastikan tidak ada yang aneh, dia pun menghidupkan mesin mobilnya dan bergegas pulang. Setelah sampai di depan pintu area perumahannya, detektif itu pun melihat Marena telah masuk ke dalam. Namun ia tidak menemukan Irwandi di sana. Dia pun meneleponnya dan mendapat informasi kalau harus menunggu selama puluhan menit lagi. Setelah itu, detektif itu pun bersandar pada kursi mobilnya sambil menutup kedua matanya. Setelah puluhan menit kemudian, jendela mobilnya pun diketuk. Detektif itu membuka matanya dan melihat ada seorang pria di luar. Dia lalu membuka kaca mobilnya dan bertanya, "Kamu siapa?" "Aku adalah Irwandi, orang yang menghubungi kamu tadi," jawab Irwandi dengan wajah yang memerah dan nafas yang kencang. "Oh, halo Tuan Irwandi." Detektif itu pun membuka pintu mobil dan keluar dari dalam sambil berkata, "Aku adalah Leonardo." Irwandi lalu memberikan sebatang rokok kepadanya. "Maaf, aku merepotkanmu pada tengah malam seperti ini." "Ini adalah pekerjaanku," kata Leonardo sambil tersenyum. Dia lalu menerima sebatang rokok itu. Melihat kening Irwandi yang penuh keringat itu, Leonardo pun bertanya, "Tuan Irwandi, kenapa kamu berkeringat deras?" "Awalnya aku keluar dari rumah dan hendak pergi ke hotel, namun aku tidak menemukan satupun taksi di sini, oleh karena itu, aku pun memilih untuk berlari," jelas Irwandi. "Di tengah jalan, aku mendapatkan panggilan darimu dan aku berlari kembali." "Oh." Leonardo lalu menatap Irwandi dan membuka pintu mobil sambil berkata, "Kalau begitu, cepatlah masuk ke dalam mobil untuk membicarakan ini." Setelah masuk ke dalam mobil, mereka pun mulai mengobrol. Irwandi pun berkata, "Tuan Leonardo, apakah kamu tahu Marena bertemu dengan siapa malam ini?" "Tidak tahu," kata Leonardo. "Jikalau kamu ingin mencari tahu, sepertinya harus menunggu jam kerja besok."
Irwandi menganggukkan kepala dan berkata dengan sedikit curiga, apakah kamu menemukan adanya hal yang aneh? Melihat tatapan Irwandi, Leonardo pun memberikan sebatang rokok kepadanya. Dia lalu menghidupkan sebatang rokok untuk dirinya sendiri dan mulai menghisapnya. Dia lalu berkata, hingga sekarang, aku belum menemukan apapun. Aku hanya melihat Marena keluar dari hotel itu saja. Tangan Irwandi mulai menggenggam kursi mobil itu. Setelah beberapa saat, dia kembali bertanya, dulunya Marena tidak pernah ketahuan jika ia pergi ke hotel bersama orang lain. Apa maksud semua ini? Benar, kata Leonardo, setelah kami menerima permohonan darimu, kami pun mencari data tentang Marena dalam hal menginap di hotel. Kami tidak menemukan data apapun. Setelah beberapa saat kemudian, dia kembali berkata, namun kami mendapatkan foto kalau Marena memberhentikan mobilnya di salah satu parkiran penginapan dan ia sedang berpelukan dengan seorang pria. Harapan yang ada di dalam kedua mata Irwandi seketika berubah menjadi kesedihan dan juga amarah. Dia menghancurkan rokok yang ada di dalam tangannya. Leonardo pun menasehatinya, Tuan Irwandi, jangan panik, kami memiliki banyak pengalaman dalam masalah seperti ini, tidak ada yang terlihat luar biasa. Irwandi lalu menarik nafas yang dalam dan menenangkan suasana hatinya, dia pun kembali bertanya, siapa pria itu? Pria itu bernama So Jun Lu, 29 tahun dan merupakan karyawan dari salah satu perusahaan, kata Leonardo dengan tenang, sesuai penelusuran kami, So Jun telah menikah selama beberapa tahun dan dia juga memiliki seorang putri. Untuk sekarang, hubungannya dengan sang istri tidaklah begitu bagus. Marena juga telah berhubungan dengannya selama beberapa waktu. Namun kamu belum menemukan informasi pasti tentang hal ini. Leonardo kembali menjelaskan, hal seperti ini hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan. Apakah foto-foto di parkiran itu ada padamu? Tanya Irwandi, aku ingin melihatnya. Foto-foto itu telah disimpan di dalam folder perusahaan. Leonardo pun berkata, setelah kasus ini selesai, semua foto itu akan diserahkan kepadamu. Oh, setelah itu Irwandi pun kembali bertanya, apakah malam ini Marena pergi ke hotel bersama pria bernama So Jun itu? Ini, aku belum menelusurinya. Leonardo kembali menjelaskan, aku bisa memastikan semua ini setelah aku menelusuri semua data dan juga CCTV pada hotel itu besok pagi. Saat ini, Marena hanya duduk diam pada sofa yang ada di ruang tamu. Marena yang baru saja pulang ke rumah itu pun langsung masuk ke dalam toilet untuk membersihkan dirinya, dia lalu masuk ke dalam kamar dan melihat kalau lampu kamar masih terang, namun tidak ada satupun orang di dalam, dia lalu berlari keluar dari kamar tidur dan bergegas ke ruangan kerja, dia telah mencari semua sudut ruangan itu dan tidak menemukan suaminya. Suaminya pastilah pergi keluar mencari dirinya. Marena lalu mengeluarkan ponselnya dari dalam tas dan hanya terlihat riwayat panggilan dari Welly saja, dia tidak menemukan riwayat panggilan dari suaminya sendiri. Dia pun duduk di sofa pada ruang tamu sambil menggenggam ponselnya dengan erat, dia merasa ragu apakah dia harus menelepon suaminya atau tidak, dia juga merasa sangat bersalah. Irwandi telah selesai mengobrol dengan Leonardi, ia kembali menghidupkan sebatang rokok sambil berjalan di tengah dinginnya malam ini. Ponsel Irwandi mengeluarkan nada dering yang spesial, tanpa dilihat, dia pun tahu kalau itu merupakan panggilan dari istrinya, dia tidak mengangkatnya dan juga melihatnya sekalipun. Setelah ponselnya berdering beberapa kali, kembali terdengar suara notifikasi aplikasi WeChat. Irwandi yang terlihat sedang memikirkan sesuatu itu pun kembali menghisap beberapa batang rokok sambil berjalan pulang ke rumahnya. Setelah membuka pintu rumah, Irwandi melihat istrinya sedang berdiri di sisi pintu. Istrinya lalu berkata, kamu sudah pulang. Suamiku, kemana kamu pergi? Aku meneleponmu beberapa kali dan kamu tidak mengangkatnya. Marena pun mengeluh negan manja, setelah itu, dia lalu membantu suaminya untuk melepas sepatunya. Suamiku, gantilah sepatumu, dia lalu memasukkan sepatu suaminya ke dalam rak sepatu yang ada di sana. Melihat semua perlakuan istrinya yang tidak pernah dilakukan olehnya selama ini, kedua tatapan Irwandi dipenuhi oleh kekecewaan dan juga amarah. Dia tidak berkata apapun dan berjalan ke ruang tamu setelah mengganti sepatunya, dia lalu bertanya, bagaimana kondisi rekan kerjamu sekarang? Oh, Marena lalu mengikuti suaminya dari belakang dan berkata, dia sudah tidak apa-apa lagi, semua telah diselesaikan.
Irwandi lalu menatap istrinya dan bertanya, apakah kamu benar pergi ke rumah sakit? Irwandi yang telah melihat foto yang diambil oleh Leonardo itu pun kembali memberi kesempatan kepada istrinya untuk bersikap jujur. Benar, tatapan Marena terlihat sedikit panik. Ia kembali bertanya, suamiku, kenapa kamu menanyakan ini? Apakah kamu tidak percaya padaku? Setelah mengatakan itu, ia pun bergegas ke toilet. Irwandi pun mengikuti istrinya berjalan ke pintu toilet. Setelah melihat istrinya membuka pintu toilet dan masuk ke dalam, suaminya pun bertanya, ke rumah sakit mana kamu pergi? Kenapa aku tidak menemukanmu? Marena yang berada di dalam toilet itu pun mulai memikirkan salah satu rumah sakit yang berjarak jauh dari rumahnya. Dia lalu berkata dengan nada yang buruk, aku pergi ke rumah sakit Antonius, jika kamu tidak percaya, kamu boleh memeriksanya. Selanjutnya 49 Weli ingin memakan masakan Yoyo.